Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PJTV dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini saya Ganjar Pamungkas dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Simpang Braga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mencari solusi penyelesaian masalah perburuhan melalui revitalisasi peran serikat buruh. Dan tentunya masalah perburuhan selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Ketertarikan masalah perburuhan ini bukan berkaitan dengan nilai-nilai perjuangan nasib buruh, namun juga syarat dengan kepentingan politik kelompok yang terlibat di dalamnya. Perjuangan untuk merubah nasib buruh dengan membela hak-hak buruh sering diidentikan dengan dua model pendekatan, yaitu aksi unjuk rasa dan pendampingan. Model pendekatan dan aksi unjuk rasa dan pendampingan selama ini tak terkadang berdampak pada sikap anarkisme, vandalisme, dan pemanfaatan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan dengan politik. Dan pada kesempatan kali ini tentunya juga telah hadir beberapa narasumber yang kita akan ajak diskusi dan juga berbincang mengenai mencari solusi penyelesaian masalah perburuhan melalui revitalisasi peran serikat buruh. Ada Bapak Nanang Ibrahim, beliau merupakan Ketua GSPB Bandung Raya dan Presiden PPMP Indonesia. Selamat malam Pak Nanang, apa kabar? Selamat malam. Sehat Pak Nanang? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Dan selanjutnya ada Bapak Wilman Supondo Akbar SH. Beliau merupakan Direktur LKKPH Neraca. Selamat malam Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Dan luar biasanya kali ini juga ada sosok perempuan yang begitu luar biasa begitu ya. Beliau dari Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia, Mbak Nani. Selamat malam Mbak Nani. Sehat Mbak Nani? Alhamdulillah luar biasa. Dan tak lupa juga ada rekan-rekan dari Paguyuban Pekerja Muda Peduli. Selamat malam, apa kabar? Luar biasa. Baik, terima kasih kehadiran kita di sini tentunya untuk membicarakan dan juga membahas mengenai hak-hak buruh utamanya begitu ya. Berbicara mengenai mencari solusi penyelesaian masalah perburuhan, nampaknya juga terus bergulir berbagai masalah selalu timbul begitu di kalangan buruh. Kira-kira ada sedikit mungkin pencerahan dengan kepemimpinan pemerintahan Jokowi yang baru ini mengenai buruh, atau seperti apa kira-kira tanggapan dari Pak Nanang? Ya, baik, terima kasih. Kemarin sih dulu pernah kita mengadakan acara juga ya di Misbar sebelum Presiden Jokowi terpilih. Saya sempat menceritakan tentang kondisi buruh pada hari itu ya. Jadi waktu itu saya bercerita tentang buruh kontrak. Jadi buruh kontrak ini memang sangat merugikan sekali posisi buruh hari ini karena mereka tidak lagi punya jaminan kerja dan kepastian kerja. Betul. Jadi mereka bisa diupah seenaknya, diberhentikan bekerja kapanpun gitu, dan tidak diberikan hak-hak normatif lainnya. Betul. Berbeda dengan buruh yang permanen gitu. Mereka lebih istilahnya lebih baik diberikan tunjangan-tunjangan oleh pengusaha. Nah, ini menjadi sorotan penting bagi serikat buruh hari ini, bahwa buruh memang hari ini harus berserikat gitu. Betul. Mau nggak mau harus berserikat, karena salah satu yang bisa memperjuangkan hak mereka, kesejahteraan mereka, hanya melalui serikat buruh tersebut gitu. Betul. Jadi saya harapkan sih dengan kondisi hari ini, apalagi dengan kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang yang baru memimpin kurang lebih setahun ini, beberapa kali dia menaikkan harga BBM, kemudian harga sembako menaik gitu ya, otomatis berdampak kepada kondisi kehidupan buruh itu sendiri. Betul. Karena saya kemarin coba survei ke teman-teman buruh, kebutuhan mereka ternyata yang bagi lajang itu 3 juta per bulan gitu. Per bulan. Kemudian untuk yang berkeluarga itu 5 juta per bulan. Tapi dengan kondisi hari ini, buruh yang diterima oleh upah yang diterima oleh buruh hari ini rata-rata itu di bawah 2 juta ya, khususnya di Kabupaten Bandung. Ini sangat berdampak sekali terhadap kondisi kehidupan ekonomi mereka gitu. Betul. Jadi tidak sedikit buruh yang mengutang gitu ya, ke keluarganya, ke koperasi, bahkan ke rentenir. Betul. Dan ini sangat disayangkan sekali gitu. Betul, apalagi dengan sistem kerja kontrak yang juga tidak pasti masa depannya seperti apa begitu ya. Nah, kira-kira ada catatan nggak nih terkait dengan gerakan perburuhan saat ini yang memang setiap ada peraturan yang diberikan oleh pemerintah, memang buruh selalu ada pendekatannya secara unjuk rasa dan bahkan juga ada pendampingan secara advokasi dan sebagainya. Kira-kira ada gerakan untuk perburuhan saat ini, kira-kira ada catatan nggak nih Pak? Ya, kebetulan Gubernur Jawa Barat juga kemarin mengeluarkan Perda nomor 6 ya, tahun 2014,
dan kita aliansi se-Jawa Barat, buruh-buruh se-Jawa Barat, kita menolak Perda tersebut, Perda nomor 6 tahun 2014, karena kaum buruh khususnya outsourcing dan kontrak ini semakin terpuruk gitu kondisinya. Jadi di dalam Perda tersebut outsourcing itu bisa lebih panjang waktunya gitu dan bisa masuk ke semua sektor. Betul. Kalau dulu kan outsourcing itu hanya bagian cleaning service, office boy kayak gitu ya. Betul. Jasa keamanan. Kalau sekarang kepada semua sektor itu bisa masuk mereka. Dan ini jelas sekali sangat merugikan buruh gitu. Betul. Karena buruh sudah tidak lagi ada kepastian Betul. kerja, jaminan kerja. Jadi dianggap pasar komoditi pasir aja, nggak Betul. dianggap sebagai manusia. Tidak hanya kerja, mungkin masa depannya juga akan Iya. terancam begitu ya, karena semakin bertambahnya juga usia, otomatis juga kemampuan dan juga yang dimiliki para buruh tersebut juga akan berkurang karena tergerus usia tersebut begitu. Nah, ini saya mau ke Pak Wilman. Ini apakah masalah perubahan ini hanya terkait dengan UMK, karena juga banyak orang mengeluhkan terhadap upah minimum kerja begitu ya. Itu juga menjadi salah satu atau juga menjadi masalah yang memang begitu berdampak atau seperti apa nih, Pak? Baik, kalau berbicara mengenai kebutuhan hidup, tentunya kan tiap daerah ini berbeda-beda. Betul. Dan seperti kita ketahui bahwasanya setiap provinsi, kabupaten kota ini kan ada yang namanya Dewan Pengupahan. Iya. Dan saya pikir Dewan Pengupahan ini juga senantiasa selalu melakukan komunikasi dan koordinasi terbuka, bahkan sampai dengan rapat bersama untuk menentukan berapa kira-kira biaya upah untuk buruh yang ada di Jawa Barat itu sendiri. Betul. Nah, ini tentunya tidak mudah karena bicara perekonomian Indonesia yang tengah masih terus dalam masa pembangunan. Di samping itu juga yang harus dipikirkan juga bagaimana buruh ini juga dia mempunyai atau dibekali dengan kemampuan lain. Jadi selain dia bekerja sebagai buruh pada wilayah pekerjaan pada perusahaan tertentu, bagaimana juga dia bisa meningkatkan perekonomiannya dengan keahlian-keahlian. Nah, itu dia luar. penting di luar pekerjaannya itu sendiri begitu ya, bisa berwirausaha atau juga mungkin dan lain sebagainya. Ini pentingnya juga kita bahas begitu karena juga banyak permasalahan di UMK, tapi ketika kita punya kemampuan lebih mungkin kita juga dapat menghasilkan perekonomian dan juga dapat meningkatkan untuk bisa hidup lebih layak lagi. Itu yang juga utama. Saya mau ke Mbak Nani. Apa saja sebetulnya masalah buruh migran yang paling menonjol saat ini, Mbak Nani? Permasalahan buruh migran yang paling menonjol banyak sekali, tapi yang paling pokok adalah overcharging atau biaya penempatan. Jadi kita di Indonesia itu direkrut oleh para calo-calo lalu dimasukkan ke PT atau PJTKI. Nah, dari situ untuk permasalahan buruh migran itu mayoritas terkena biaya 9 sampai 15 juta. 9 sampai 15 juta itu bukan biaya yang sedikit, luar biasa begitu ya. Itu baru kawan-kawan yang punya experience atau punya pengalaman di beberapa negeri. Tapi kalau yang baru belum punya pengalaman atau khususnya saya menangani perburuan di Hong Kong ya saat ini, itu kawan-kawan terkena potongan 5 sampai 7 bulan, itu sekitar 3 juta kali 7 bulan misalkan. Jadi 21 juta. Itu dia. Sementara pemasukan per bulannya? Pemasukan per bulannya itu untuk yang sekarang itu kurang lebih 5 juta. 5 juta. Jadi selama 7 bulan kita memang disuruh kayak kerja bakti gitu, nggak mendapatkan uang hasil kerja kita selama 7 bulan, cuma kita mendapatkan paling 500 sisanya itu. Jauh sekali ya pendapatannya itu. Apakah memang peraturan itu sudah diberlakukan oleh pemerintah setempat atau juga mungkin dubes di Indonesia di negara luar begitu atau seperti apa ini memang sudah dicantumkan dalam undang-undang perburuhan untuk buruh migran sendiri, itu melalui Undang-Undang 39 itu tentang pengaturan yang di dalamnya undang-undang untuk melindungi keluarga buruh migran dan juga buruh migran itu sendiri. Itu pada tahun 2004 waktu pemerintahannya Megawati Soekarno Putri. Tapi pada kenyataannya ketika kita terjun di lapangan, survei kepada kawan-kawan buruh migran di sana, itu ternyata banyak sekali undang-undang ini bukan mengatur tentang perburuan buruh migran untuk kesejahteraan buruh migran dan keluarganya, tapi diserahkan kepada swastanisasi atau PJTKI. Seperti itu. Luar biasa, ini ternyata begitu sulit begitu ya, tidak hanya di negara kita tapi para buruh migran juga yang bekerja di luar negeri ini juga
istilahnya mendapatkan aturan yang semestinya itu tidak diberlakukan pada buruh migran itu sendiri, karena banyak sekali prosedur-prosedur yang harus dilalui begitu sulit begitu ya. Sementara Mbak Nani sendiri bekerja di luar negeri sudah berapa lama, atau sebelumnya punya pengalaman atau mungkin seperti apa? Sebelumnya punya pengalaman di negara penempatan Malaysia selama 3 tahun, 3 tahun? di Singapura 2 tahun, yang terakhir ini di Hong Kong kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ada perbedaan mungkin di Malaysia, di Singapura dan juga di Hong Kong, karena kedutaan besar Indonesia di sana juga mungkin, apakah juga aturannya juga berbeda sehingga Mbak Nani juga berpindah-pindah negara untuk bekerja begitu? Iya. Aturannya sangat berbeda sekali. Kalau misalkan di Malaysia itu sama sekali tidak ada jaminan perlindungan, atau semuanya itu hanya tergantung pada agensi atau PT-PT yang ada di Malaysia itu tergantung sendiri. masuk ke PT mana begitu ya? Ya, dan juga di sana tidak ada standar kontrak kerja serta jaminan untuk libur. Tidak ada standar kontrak kerja dan juga tidak ada jaminan untuk libur. Iya. Oke. Itu di Malaysia. Kalau di Singapura sendiri itu juga termasuk tergantung kebijakan dari majikan, bukan dari agen. Kalau majikan baik, dia bisa mengasih libur dalam 1 bulan itu 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau tidak ya sama seperti misalkan 1 bulan itu ya dia bekerja dengan gaji yang sama tanpa ada tambahan. Oke. Seperti itu. Di Hong Kong 10 Kalau tahun di Hong Kong sendiri cukup lama itu begitu ya. Nah, ini mungkin Ya. ada sedikit perbedaan karena lama waktunya juga betah, majikannya baik, atau peraturannya juga justru mungkin lebih mudah begitu? ya, untuk di Hong Kong sendiri mengapa bisa bertahan sampai lama ya, sebenarnya bukan keinginan untuk bekerja lama di sana, tapi karena kondisi perekonomian yang semakin lama semakin membutuhkan biaya kita Betul. untuk hidup, dan apalagi seringkali kita ketika BBM naik itu semakin melonjak barang-barang, dan juga semakin berganti tahun itu semakin mahal. Itu Betul. yang menyebabkan saya dan juga ribuan buruh migran yang sekarang ada di Hong Kong sendiri itu ada 150 ribu buruh migran itu yang 150. berdokumen, belum lagi yang ilegal atau tidak berdokumen. Itu yang menyebabkan kita bertahan di sana karena perekonomian di Indonesia. Dan mengapa kawan-kawan lebih bertahan di Hong Kong, karena memang secara peraturan di Hong Kong itu sudah ada standar kontrak kerja, dan juga untuk peraturan libur, berserikat itu sudah ada jaminan di sana. Sehingga Seperti 10 itu. tahun Mbak Nani bisa bekerja di sana begitu ya. Nah, ini menarik, saya masih juga penasaran dengan Mbak Nani, tapi saya mau ke Pak Nanang dulu nih. Sebetulnya tadi kan memang di luar negeri ternyata tidak hanya di negara kita saja, Indonesia, begitu banyak permasalahan buruh yang juga harus kita hadapi, tetapi di luar negeri pun Mbak Nani dan kawan-kawan berjuang kembali untuk mengikuti prosedur dan juga peraturan yang nampaknya juga agak sulit ya, tidak semudah yang dibayangkan. Sebetulnya masalah perburuhan yang menonjol begitu saat ini yang paling menonjol di Indonesia sendiri apa nih Pak Nanang? Ya, kalau permasalahan buruh sekarang yang paling menonjol terutama di normatifnya ya, masalah upah, kemudian sistem kerja kontrak dan outsourcing, dan juga tunjangan-tunjangan lainnya yang tidak diberikan oleh pengusaha. Itu secara ekonomisnya ya. Jadi memang benar gitu, kondisi ekonomi di Indonesia ini sangat sulit sekali, sehingga daya beli masyarakat, buruh ini kan orang yang menghasilkan produksi gitu ya, dan dia mendapatkan upah. Dengan upahnya tersebut dia otomatis bisa membelikan sesuatu untuk kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang ini daya beli masyarakat itu sangat menurun dengan tingginya harga-harga naik gitu ya, sembako dan lain sebagainya. Sementara upah pekerja semakin tahun itu semakin menurun gitu. Itu dia, tidak seimbang. Tidak dengan seimbang, sehingga bahan-bahan itu pokok yang juga makin meningkat. berdampak kepada kondisinya. Betul, kondisi ekonomi keluarga dan utamanya juga untuk masa depannya seperti apa kira-kira Iya. kalau nggak dikontrak dan sebagainya. Kita kan Betul. lanjut lagi pembahasan kita mengenai mencari solusi penyelesaian masalah perubahan melalui revitalisasi peran serikat buruh, dan tentunya juga acara ini dipersembahkan oleh Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Hukum Neraca. Dan saya akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Simpang Braga.